Paulus dalam Galatia 5 ayat 18 sampai 26 menguraikan tentang sifat dari pertentangan ini dengan cara membuat daftar kejahatan, susila dan kebajikan. Daftar kejahatan atau kebajikan adalah satu ciri sastra mampan yang ada pada literatur Yahudi maupun Yunani Romawi. Daftar ini mengidentifikasi perilaku yang harus dihindari serta kebajikan yang perlu diteladani. Galatia 5 ayat 18 sampai 26. Dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tetapi boro ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi pelajaran kita saat ini, Paulus mengajak kita untuk kembali melihat sifat dari setiap masing-masing kita. Bagaimana kita harus mengembangkan sifat yang baik dan membuang sifat yang jahat. Bagaimana dia mau memberikan penjelasan demi penjelasan agar kita dapat hidup di akhir zaman ini, di mana kita dapat mempersiapkan diri kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita umat-umat Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Bagaimana caranya? Kalau kita mau hidup berbeda, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kedudukan kita dan lain sebagainya, baru kita berbeda dengan dunia. Tetapi kita berbeda dalam tabiat kita. Dalam tabiat kita harus kita pantulkan siapa? Karakter Kristus. Dan inilah yang harus kita pelajari, karena pekerjaan daging seringkali kita sebagai manusia kita mempunyai kecenderungan, walaupun kita mempunyai keinginan untuk selalu melakukan yang terbaik, tapi kita mempunyai kecenderungan daging yang selalu menuntun kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, untuk terus menjalankan apa yang Tuhan inginkan, kita patut melibatkan Tuhan dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita alami, marilah kita libatkan Tuhan dan belajar untuk menjalin komunikasi yang erat bersama dengan Tuhan. Meskipun Paulus sangat mengetahui daftar kejahatan dan kebajikan, ada perbedaan yang signifikan dalam cara ia menggunakan dua daftar dalam kitab Galatia. Pertama, meskipun Paulus membedakan dua daftar, dia tidak merujuk kepada kedua daftar itu dengan cara yang sama. Dia menamakan daftar kejahatan itu sebagai perbuatan-perbuatan daging, tetapi daftar kebajikan sebagai buah roh. Ini merupakan perbedaan yang penting. Seperti James de Gedon menuliskan, daging menuntut tetapi roh menghasilkan. Di mana daftar yang satu menghembuskan kebanggaan diri yang mencemaskan dan pemanjaan diri yang keterlaluan, daftar yang lain berbicara mengenai kepedulian terhadap orang lain, ketenangan, ketahanan, kehandalan. Yang satu mencirikan penyelewengan manusia, yang lain mengenai Tuhan menyanggupkan dan memampukan, memperkuat pendapat dan mengubah batin adalah sumber daripada perilaku yang bertanggung jawab.
ini ditulis dalam buku The Epistle to the Galatians halaman 308, di mana kita dapat mempelajari juga bagaimana kita harus mengikis sifat-sifat daging kita, bagaimana kita harus menghidupkan karakter Kristus. Kalau kita mengaku kita umat Tuhan, tapi kita belum mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan bagaimana Tuhan dapat mengubah setiap kehidupan kita, maka kita mulai sekarang harus mengambil tindakan kita, harus mengambil komitmen kita untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, dapat mempelajari firman Tuhan, sehingga itu dapat menolong kita agar kita dapat membedakan mana adalah sifat-sifat dari daging itu sendiri dan mana yang dituntun oleh Roh. Dan dikatakan di sini bahwa Paulus membawa kita juga mengerti bahwa ada buah-buah Roh, di mana Tuhan sendiri telah memberikan kita bagaimana kita harus menghidupkan semuanya itu di dalam kehidupan kita, sebagaimana teladan Yesus pada saat dia di dunia ini. Dia memberikan teladan bagi kita untuk kita dapat ikuti, dan saat kita mengikutinya, Paulus mengingatkan kita kembali untuk saat kita bermasyarakat, saat kita bergaul dengan orang, baik dalam kehidupan kita sendiri pun, kita harus mempunyai perbuatan-perbuatan baik, di mana yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 18 sampai 26 yang tadi Ivon bacakan, bagaimana kita harus membuang akan sifat-sifat daging kita dan kembali menghidupkan akan sifat daripada Roh itu sendiri, sehingga kita dapat memantulkan karakter Kristus kemanapun kita berada. Ya. Perbedaan yang menarik kedua antara dua daftar Paulus adalah bahwa daftar kejahatan secara sengaja ditulis berbentuk jamak dalam jumlah, perbuatan-perbuatan daging. Namun buah Roh adalah bentuk tunggal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dijalani di dalam daging hanya akan menghasilkan pemisahan, gejolak, perpecahan, dan perselisihan. Sebaliknya, kehidupan yang dijalani dalam Roh menghasilkan buah Roh yang menyatakan dirinya dalam 9 sifat yang memperkuat persatuan. Ya, jadi bagaimana di sini ada dua daftar yang Paulus pisahkan, di mana perbuatan jahat itu Paulus mengatakan bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Kemudian di daftar yang kedua yaitu kebajikan, Paulus menamakan itu sebagai buah Roh. Ya, jadi bagaimana daftar-daftar ini ditulis supaya kita dapat mengoreksi akan diri kita masing-masing. Berada di manakah kita pada saat ini? Ya, mungkin daftar-daftar daripada perbuatan kejahatan atau perbuatan-perbuatan daging ini ya datangnya dari si jahat. Ya, bagaimana si jahat ya datang membuat akan kehidupan manusia ya pada saat melakukan hal itu ya mereka merasa itu adalah hal yang terbaik. Ya, tapi di mata Tuhan itu adalah hal kejahatan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa membedakan hal ini? Ya, kita harus datang di bawah kaki salib Yesus, datang mengakui setiap kesalahan kita, sehingga Yesus dapat memampukan kita supaya kita pun dapat menghidupkan akan kesembilan buah Roh ini. Ya, dimana kalau kita sudah melakukan salah satu dari buah Roh ini, maka kita pun akan disanggupkan untuk melakukan yang lain. Makanya dikatakan di sini kesembilan buah Roh ini dikatakan sifat yang memperkuat persatuan. Dalam konteks ini, beberapa orang menyatakan bahwa apa yang seseorang percaya tentang Tuhan tidak terlalu penting, asalkan dia tulus. Ya, sungguh sangat menyelewengkan dari kebenaran. Daftar Paulus tentang perbuatan jahat menunjukkan sebaliknya. Pandangan yang rusak tentang Tuhan menuntun kepada ide-ide yang menyimpang tentang perilaku seksual dan agama dan etika yang mengakibatkan rusaknya hubungan manusia. Selain itu, hal itu pun dapat menyebabkan hilangnya kehidupan kekal juga di Galatia 5 ayat 21. Ya, jadi bagaimana di sini ya Paulus menekankan kepada kita bagaimana pentingnya akan setiap buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. 9 buah Roh ini
Ya, bagaimana ini adalah karakter daripada Yesus sendiri. Ya, kalau kita mengingat ya cerita mengenai Yesus pada saat Yesus berada di dunia, ya bagaimana dia mempunyai karakter yang sempurna. Ya, walaupun beban di pundaknya adalah beban semua dosa daripada umat manusia, tapi bagaimana dia ingin memberikan teladan kepada setiap umat-umat Tuhan, bahwa apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia pasti akan disanggupkan. Ya, karena Yesus mengandalkan Bapaknya yang di surga. Ya, setiap kali dia merasakan beban itu mungkin begitu berat, dia merasakan pikul ini begitu berat, ya dia sering datang kepada Bapaknya. Bagaimana dia meminta kesanggupan, meminta kekuatan, ya sehingga Yesus pun sampai pada penyaliban itu. Ya, jadi sini bagaimana daftar Paulus tentang perbuatan jahat menunjukkan sebaliknya. Pandangan yang rusak tentang Tuhan menuntut kepada ide-ide yang menyimpang tentang perilaku seksual, agama, dan etika yang mengakibatkan rusaknya hubungan manusia. Ya, jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, tidak berjalan dengan baik oleh karena perbuatan-perbuatan jahat ini, perbuatan-perbuatan daging ini yang seringkali ya kita gunakan itu sebagai berhala kita. Ya, tanpa kita sadari, kita jalani itu dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah menjadi pergumulan mungkin saya pribadi dan menjadi pergumulan kita pada saat ini. Ya, biarlah kita doakan ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Ya, kita katakan, Tuhan bantu saya, Tuhan selidikilah hati saya. Ya, apakah masih ada dosa-dosa kecil yang masih saya simpan? Bantu saya Tuhan untuk saya sadar ya bahwa saya harus membuang itu semua. Katakan, lihatlah daftar perbuatan daging. Dengan cara apakah Anda dapat melihat masing-masing perbuatan itu sebagai pelanggaran terhadap satu atau lebih dari 10 perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kesalahan ya setiap hukum Tuhan itu 10 perintah Tuhan, kalau kita sudah melanggar salah satunya berarti kita sudah melanggar semuanya. Tapi kalau buah roh, kalau kita sudah melakukan salah satunya berarti kita juga akan disanggupkan untuk melakukan semuanya. Ya, inilah begitu indah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah kita boleh memilih pilihan kita yang tepat. Ya, kita boleh memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini, ya hidup kita hanya sementara di dunia ini. Ya, karena Tuhan berjanji Dia akan menyediakan tempat Yerusalem yang baru itu. Di sana penuh dengan kedamaian, di sana penuh dengan kenyamanan. Ya, bagaimana kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita setiap harinya, dan di sana nanti kita pun akan belajar bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang tidak pernah terputus. Ya, bagaimana kita akan mempunyai hubungan yang erat setiap harinya. Ya, tentunya kita harus bersuka cita untuk menyambut hari Tuhan itu. Ya, biarlah kita terus mau dilatih untuk hari demi hari. Bagaimana kita juga harus mempedulikan akan orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya diri kita, biarlah kita juga dapat mempedulikan orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan itu. Dan pelajaran kita hari ini memberikan kita harapan untuk saat ini kita dapat mengambil keputusan kita untuk meninggalkan akan kehidupan daging itu. Memang tidak akan mudah kita menghadapi setiap pergumulan ini. Kita dapat mengandalkan Kristus bila mana kita mau meninggalkan kehidupan dosa kita. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengundang Dia agar Dia dapat menundukkan sifat daging itu, di mana kita dapat menghidupkan sifat roh yang telah ada, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan. Inilah yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Praktek hari ke hari mungkin tidak akan mudah kita hadapi. Sering ada satu situasi yang membuat kita untuk jatuh. Dan ini mungkin pergumulan kami dan mungkin pergumulan saudara.
marilah kita saling mendoakan satu dengan lain. Percayalah bahwa Tuhan kita sanggup untuk membawa kita kepada kehidupan sebagaimana yang Dia kehendaki, asalkan kita mau datang kepadanya dan berpihak kepada roh untuk melawan diri kita yang berdosa ini. Dia akan menuntun kita menjadi anak-anaknya, menjadi terang-terang kecil sehingga kita dapat menyampaikan terang kebenaran itu kepada orang lain. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita dan teruslah memandang kepada Kristus? Saat kita memandang kepadanya, kehidupan kita akan diubahkan. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki, yaitu Dia tidak bergantung pada kemampuannya. Kalau kita sebagai manusia, kita mempunyai keinginan, tapi seringkali daging kita lemah dan kita akan jatuh. Oleh karena itu, milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang bergantung kepada Bapaknya sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang saat ini, kita pun harus memilih Dia menjadi teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memantulkan karakternya dan kita pun dapat menyampaikan terang kebenaran Tuhan kepada siapa yang belum mengenal akan Tuhan itu sendiri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.